Om Swastiastu, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya pada pembelajaran daring matematika. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan rata-rata data berkelompok. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu terkait dengan median data berkelompok. Median itu sebagai pengingat disimbolkan dengan ME. Kita akan bahas median pada tabel distribusi frekuensi. Adapun cara cepatnya, langkah-langkah untuk mencari median data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi adalah yang pertama, kalian harus bisa mencari frekuensi kumulatif. Sudah kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya, cari banyaknya data atau ini biasa disebut dengan banyaknya frekuensi. Selanjutnya, tentukan letak data kelas median, di mana letak data kelas median ini dicari dengan N per 2, di mana N ini merupakan banyaknya data. Banyaknya data ataupun disebut dengan frekuensi. Berikutnya, tentukan interval kelas median. Nah sekarang untuk menentukan interval kelas median, di sini ada hal yang sangat penting yang harus kalian pahami. Karena nanti penentuan kelas interval pada median, terus juga nanti akan pada kuartil, yang akan kita bahas nanti pertemuan selanjutnya, desil, persentil, kita akan pakai acuan ini untuk menentukan interval kelasnya. Caranya adalah lihat frekuensi kumulatif yang nilainya sama atau lebih sedikit dari letak data. Di mana kita sudah menemukan letak data, ya letak data baik dari nanti kelas median, baik dari kelas kuartil, desil, ataupun persentil pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan fokus ke median. Sekali lagi, kita sudah menentukan letak datanya. Pada langkah nomor 3, letak data sudah kita temukan. Sekarang kita mau mencari interval kelasnya. Untuk menentukan interval kelasnya, sekali lagi, kita pakai patokan ini dengan cara lihat frekuensi kumulatif yang nilainya sama atau lebih sedikit dari letak data. Nah, sekarang nanti kita akan bahas di contohnya. Setelah kalian menemukan kelas interval atau interval kelas dari median, kalian temukan tepi bawah. Tepi bawah dari kelas median. Sekarang, selanjutnya adalah tentukan panjang kelas. Panjang kelas ini bisa kalian lakukan dengan atau bisa kalian hitung dengan menghitung banyaknya angka dengan menggunakan jari. Berikutnya, tentukan frekuensi kelas median atau FM-nya. Dan berikutnya lagi tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu ini frekuensi kumulatif yang di atas kelas median. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya, untuk menentukan median. Median itu dicari dengan tepi bawah ditambah letak data. Kenapa Pak di sini isi tanda merah untuk letak datanya? Karena nanti rumus ini akan digunakan untuk semuanya. Maksudnya semuanya adalah nanti rumus ini akan digunakan untuk median, untuk kuartil, untuk desil, untuk persentil. Yang membedakan hanya letak datanya saja. Jadi di sini Pak kasih warna merah. Pak ulang lagi. Median tepi bawah tambah letak data dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum kelas median, serta dibagi frekuensi median, kelas median dan dikalikan dengan panjang kelas. Udah, sebagai contoh sekarang, contoh soal. Tentukanlah median dari data distribusi frekuensi berikut. Yang pertama, langkah pertama adalah di sana tadi tentukan frekuensi kumulatif kelas median. Frekuensi kumulatifnya adalah yang pertama, kita sudah bahas kemarin, 6. Berikutnya, frekuensi kumulatif yang kedua tinggal jumlahkan. 12 tambah 6, berarti 18. Kelas berikutnya, 8 tambah 18, berarti berapa? 26. Frekuensi kumulatif berikutnya berapa? Berapa tambah berapa? 10 tambah 26, tepat, berarti jadinya 36. Selanjutnya, berapa tambah berapa? Ya, 9 tambah 36 berarti 45. Yang terakhir berapa? Terakhir adalah 45 tambah 50 berarti ini 50.
Udah seperti video pembelajaran sebelumnya, untuk memastikan frekuensi kumulatif yang kalian buat itu benar, kalian harus menyamakan dengan banyaknya frekuensi. Jika frekuensi kumulatif sudah sama dengan frekuensi dari tabel distribusi frekuensi atau banyaknya data, berarti frekuensi kumulatif yang kalian buat ini sudah benar. Nah, itu patokannya. Tapi jika masih berbeda antara frekuensi kumulatif dengan jumlah frekuensi dari suatu dari datanya, maka masih ada yang keliru. Frekuensi kumulatif sudah kita temukan. Selanjutnya, kita akan cari banyaknya data. Banyaknya data ini terkait dengan jumlah frekuensi. Sudah tinggal jumlahkan frekuensi masing-masing kelas. Ini dijumlahkan dapat 50. Sudah. Selanjutnya, setelah ketemu frekuensi, kita cari letak data. Letak data kelas median, di mana caranya adalah N bagi 2. Banyak datanya adalah 50. Berikutnya, bagi 2 adalah 25. Jadi letak datanya adalah data ke-25. Data ke-25 letak datanya. Nah, sekarang untuk mencari berikutnya adalah kelas interval. Kelas interval median. Sekarang untuk menentukannya, kalian disuruh lihat frekuensi kumulatif yang nilainya sama atau lebih sedikit dari letak data. Letak datanya adalah 25. Letak data 25. Sekarang kita cek. Cari yang nilainya sama. Ada yang sama nggak 25 frekuensi kumulatifnya? Ada yang sama? Tidak. Berarti tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Sekarang cari yang lebih sedikit dari letak data. Ingat letak datanya adalah 25. Berarti kita akan cari yang lebih sedikit dari 25. Kita cek. 6. 6 apakah lebih 25? Dari 25? Tidak. 18. Apakah lebih dari 25? Tidak. 26. Apakah lebih dari 25? Iya. Ini yang pertama kita temukan. Yang lebih dari berapa? Lebih dari 1, berarti lebih dari sedikit. Berikutnya 36, apakah lebih dari 25? Benar. 36 ini lebih dari 25 atau lebih dari letak datanya, tetapi ada frekuensi kumulatif yang lebih sedikit dari lebihnya 36. Kalau 36 ini dari 25 lebihnya 9, kalau 26 lebihnya 1. Berarti yang lebih sedikit adalah yang 26. Sehingga di sini letak kelas mediannya adalah pada kelas ketiga. Ini, pada kelas 3. Karena lebih sedikit dari 25 yaitu 26. Udah. Sehingga kita temukan interval kelas median adalah 13 sampai 17. Udah. Paham sampai di sana untuk frekuensi kumulatif untuk mencari letak kelas median dengan melihat frekuensi kumulatif yang nilainya sama atau lebih sedikit dari letak data. Selanjutnya, tentukan tepi bawah kelas median. Tepi bawah kan gampang. Batas bawah dikurangi 0,5. Sehingga tepi bawahnya adalah 12,5. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas ini dengan menghitung banyaknya angka pada kelas interval. Sekarang ini kelas intervalnya adalah 13 sampai 17. Berarti kita hitung 13, 14, 15, 16, 17. Berarti ada 5. Panjang kelasnya ada 5. Selanjutnya, frekuensi kelas median. Kita sudah menemukan kelas mediannya adalah di sini. Maka frekuensinya adalah 8. Dah, frekuensinya 8. Dah kita temukan 8. Sekarang berikutnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita cek lagi tabelnya. Frekuensi kumulatif kelas median kan 26. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas median sebelumnya adalah 18 atau yang di atasnya karena sudah frekuensi kumulatif. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median cukup cari frekuensi yang di atasnya saja, yaitu 18. Udah, sampai di sana. Setelah ketemu unsur-unsur yang kita gunakan untuk menentukan median, sekarang kita cari mediannya berapa. Mediannya adalah tepi bawah tambah letak data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi frekuensi median dikalikan dengan P. Sudah, ini selanjutnya ini langsung ya.
Berarti tepi bawahnya adalah 12,5 sudah kita dapatkan. Letak data langsung kita tulis 25 karena sudah didapatkan sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median 18, frekuensi kelas median 8, dan panjang kelas 5. Selanjutnya lagi tinggal dijumlahkan atau dikurangkan. 25 kurang 18, 7 per 8 kali 5. Nah, ini kalikan 7 dengan 5, dapat 35 dibagi 8. Ini tetap 12,5. Selanjutnya 35 bagi 8 itu dapat 4,38, baru dijumlahkan lah ini hasilnya. Udah 16,88. Sudah, silahkan dipahami langkah-langkah untuk menentukan median pada tabel distribusi frekuensi. Terutama nanti kalian pasti akan agak sedikit bingung terkait dengan mencari kelas median atau letak kelas mediannya. Tapi itu bisa dipelajari, pahami langkah-langkahnya dalam menentukan kelas median. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan. Untuk pertemuan berikutnya tentang kelas median, kita akan membahas terkait dengan modus pada tabel distribusi frekuensi. Ini dulu dipahami, nanti sebagai latihan Pak akan berikan soal, silakan dikerjakan dengan baik, dan jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Sampai di sini dulu, kita nanti akan bertemu pada video berikutnya.